Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba belajar membuat daftar isi secara otomatis, kemudian daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, daftar isi yang kita buat akan memiliki sifat kayak gini. Jadi kalau misalkan kita punya daftar isi seperti ini, kita mau langsung ke bagian pendahuluan misalkan, kita bisa tinggal tekan Ctrl, kemudian klik, nanti kita akan diarahkan ke halaman bab 1, halaman pendahuluan. Oke. Kemudian kalau misalkan kita ke bagian view, lalu mengaktifkan navigation pane. Nah, di sini kita bisa langsung melihat, kita bisa beralih ke bagian yang kita mau. Oke, jadi kita bisa langsung ke sini, dan seterusnya. Oke, kemudian kalau misalnya ada perubahan, daftar isi juga bisa dibuat halamannya akan menyesuaikan secara otomatis, tinggal kita update. Nah, misalkan di sini daftar isi bab 2 ini terdapat di halaman 6. Oke, misalkan kemudian nanti kita edit bab 1, nanti otomatis halamannya akan turun dan halamannya nanti akan berubah. Nah, misalkan kita rubah itu, nanti kita lihat apakah di sini berubah atau tidak. Oke, jadi kita ke bab 2, langsung kita misalkan Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Nah, di sini bab 2 sudah ada di halaman 9. Oke, sekarang kita lihat kembali daftar isinya. Oke, daftar isi, kita lihat di sini bab 2 masih di halaman 6. Jadi kita tinggal, kalau mau update tinggal klik kanan, lalu update field, nanti tinggal OK. Nah, secara otomatis halamannya sudah berubah di halaman 9. Oke, jadi itu yang akan kita buat. Kita mulai dari halaman kosong. Nah, di sini kita sudah punya halaman kosong, dan kemudian struktur yang akan kita buat kali ini, strukturnya seperti ini. Di bagian halaman pertama ada halaman pengesahan, ada kata pengantar, ringkasan, daftar isi, dan seterusnya. Sampai dengan daftar tabel, itu merupakan bab awal, yang nanti penomorannya angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di bagian bab 1, bab 2, sampai dengan bab 5, itu menggunakan penomoran halaman Arab atau legal, jadi angka 1, 2, 3 menggunakan huruf legal. Kemudian bab 1 ini kita akan jadikan heading 1, yang subbabnya jadi heading 2, 1.1, nanti penomorannya juga kita buat otomatis. Lalu yang di bagian yang ini itu akan jadi subbab yang kedua. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, di sini kita ketik dulu kata-katanya. Di sini saya copy paste saja supaya cepat. Oke, ini yang bakal kita kerjakan. Kita mulai dengan membuat style baru untuk kata pengantar sampai dengan daftar tabel. Oke, jadi cara buatnya ada di sini. Di bagian atas, bisa di sini atau di sini. Tinggal klik, kemudian create a style, lalu modify. Nah, di sini kita akan jadikan dia style, namanya kita jadikan pre-bab. Oke. Kemudian tipenya link, paragraph and character. Saya mau pilih paragraph saja. Kemudian style based on heading 1. Kemudian habis, kalau misalnya kita ketik kemudian enter, itu kita akan jadikan normal kembali. Jadi style for following paragraph normal. Kemudian Times New Roman, hurufnya angka ukuran fontnya 14, tipe tebal, lalu warna hitam, dan lokasi di tengah. Oke, kemudian saya tidak mau ada numbering, jadi numbering saya pakai none. Oke, kemudian oke. Nah, kata pengantar jadi pre-bab. Kemudian ini juga di pre-bab, ini juga jadi pre-bab, ini jadi pre-bab, ini pre-bab, ini pre-bab. Oke, bisa dilihat di sini dia sudah muncul di dalam navigation pane. Berarti dia sudah masuk di dalam style pre-bab. Oke, jadi tinggal enter. Ini kalau mau langsung ke halaman berikutnya bisa langsung Ctrl Enter. Ctrl Enter di halaman berikutnya. Yang ini juga Ctrl Enter halaman berikutnya. Ini juga Ctrl Enter halaman berikutnya. Daftar isi, daftar gambar juga halaman berikutnya. Oke. Kemudian yang ini juga halaman berikutnya. Oke. Nah, kemudian yang ini agak hati-hati karena nanti penomoran yang ini akan berbeda. Jadi ini saya akan break
break berarti layout, break, kemudian next page. Oke. Nah, di sini nanti pendahuluan jadi heading 1, tapi kita belum buat. Nah, tujuannya break nanti supaya nomornya beda-beda. Penomorannya yang atas menggunakan penomoran Romawi, yang bawah menggunakan penomoran legal. Lalu di bagian daftar pustaka kita tidak akan kasih nomor halaman. Oke, nah lanjut. Jadi, nah langsung ke home. Ini kita akan jadikan heading 1, home. Kita akan jadikan heading 1 kayak gini. Kemudian ini sudah ada nomornya, tapi kita tidak ingin nomor seperti ini. Kita ingin di awal nomor ada tulisan bab. Jadi kita bisa ke bagian multi-level list yang ini. Lalu define new multi-level list. Oke, di sini kita akan bikin. Lalu di bagian sebelum hurufnya di enter formatting for number. Ini kita tambahkan tulisan bab, kemudian spasi. Dan ini kita tambahkan di bagian nomor 2. Kita tambahkan heading 2, di bagian nomor 3 kita tambahkan heading 3. Oke, 4 juga kayak gitu. Misalkan kita punya 4. Yang lainnya kita tidak usah urus karena kita cuma sampai 3 saja. Kalau mau diurus juga tidak apa-apa sih, bisa dihabiskan. Tapi kita cuma perlu 3, jadi saya bikin sampai 4. Oke, kemudian di bagian heading satunya kita mau line-nya tuh 0,5, jadi agak ke kanan sedikit. Yang ini saya bikin 0. Oke, kemudian tinggal tekan OK. Oke, nanti dia akan muncul kayak gini. Nah, kalau mau ke bawah tinggal jangan enter langsung, tapi tekan shift lalu enter supaya jangan terputus dia. Oke, jadi dianggap sebagai satu kesatuan. Kalau saya tekan enter, nanti dianggap sebagai heading line. Jadi pakainya shift kemudian enter. Oke, bab 1. Oke, bab 1 itu lalu kita mau modify dulu heading 2. Kita mau modify heading 2 supaya jangan warna biru, jadi kita klik kanan, modify, lalu pilih warna hitam. Saya mau ukuran hurufnya Times New Roman, ukuran 12, bold, kemudian oke. Nah, latar belakang ini berarti heading 2, tinggal klik heading 2, saya enter dulu. Kemudian rumusan masalah juga heading 2, batasan masalah juga heading 2, tujuan heading 2, manfaat heading 2. Dasar teori ini nanti jadi heading 1. Jadi kita Ctrl Enter supaya halaman baru. Nah, ini kita jadikan heading 1. Nah, sama kayak tadi, tinggal Shift Enter, lalu kita enter biasa. Yang ini teknologi informasi itu adalah heading 2, kemudian ilmu ekonomi heading 2, ekonomi makro heading 3. Nah, tapi di sini hurufnya warna biru, jadi kita modify dulu. Kemudian saya mau dia agak ke tengah, mungkin kira-kira ada tab indent tabnya tuh 1 cm. Jadi tinggal klik kanan, modify, warnanya kita rubah jadi hitam. Kemudian saya tidak ingin bold, huruf Times New Roman, lalu kita bikin tab paragrafnya. Paragraf indentasinya itu saya bikin 1 cm. Oke, kemudian oke, lalu oke. Nah, nanti dia akan agak ke tengah sedikit. Ini juga heading 3, ini heading 2, ini heading 2, ini heading 1. Jadi kita bikin halaman baru. Oke, ini heading 1. Sama kayak tadi, shift enter. Nah, ini juga di bagian bawah heading 1. Heading 1. Shift enter lagi kayak tadi. Ini Ctrl Enter supaya halaman baru. Kemudian ini jadi heading 1 bab 5. Oke. Kemudian yang ini jadi yang ini hati-hati karena kita mau dia tidak pakai halaman. Jadi kita tinggal layout, breaks, lalu next page. Oke, kita mau dia pindah halaman dan saya tidak mau dia pakai penomoran bab 5, jadi saya pakai dia sebagai pribab. Oke, nah lihat
sudah lengkap nih kita bikin nih. Oke. Nah, sekarang kita mulai bikin daftar isi. Menambahkan daftar isi, saya mau bikin formatnya, saya atur jadi tinggal ke bagian reference. Di bagian reference, mana nih, kok lama, reference, kemudian table of contents, klik, lalu pilih custom. Oke, kita custom. Nah, pribab sudah muncul di sini. Yang kita atur sekarang cuma tebal tipis dan tabnya. Oke, jadi saya mau kalau pribab itu tebal, kemudian kalau yang bab 1 itu tulisannya tebal, 1.1 tulisannya tipis, dan yang lainnya juga tipis. Jadi modify TOC1 itu yang untuk heading 1, kita modify. Saya mau pakai Times New Roman ukuran 12 tebal. Kemudian oke, TOC2 modify Times New Roman juga tapi tidak tebal, ukuran 12. Lalu ada indent sedikit, indentnya 0,5 mungkin. Paragraf indentnya 0,5. Dan oke, TOC3 indentnya 1,5. Modify Times New Roman 12, kemudian tab paragraf 1,5. Kita coba dulu baru kita nanti atur ulang. Spasinya single 1,5. Oke, yang ini spasinya berapa? Sorry, ini pengen spasinya 1 aja. Single. Oke, yang ini spasinya 1,5. Modify format paragraf, spasinya 1,5, tidak pakai ini. Kemudian oke, yang ini spasinya modify paragraf 1,5. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Kalau mau dibikin rapi tinggal klik salah satu, ini tinggal digeser sedikit kayak gini. Oke, nanti langsung rapi semuanya. Ini juga tinggal geser kayak gini. Oh sorry, hilang itunya. Kalau hilang tinggal klik aja. Oke, nah langsung rapi semuanya. Ini nomor halamannya juga langsung otomatis ada. Tapi nomor halamannya ini belum sesuai karena kita pingin halaman pengesahan itu pakai I atau huruf Romawi, kata pengantar pakai I2 atau angka 2 Romawi. Nah, itu kita bisa bikin langsung ke halaman pengesahan, lalu ke bagian insert, lalu page number, dan format page number itu nomor formatnya itu pakai yang Romawi huruf kecil, lalu start at 1. Oke, start at 1, kemudian oke, kita lihat di bagian bawah. Oh, kita belum insert, jadi insert dulu page number. Saya pilih bottom tengah atau bawah tengah, jadi bottom of page, lalu plain number tengah. Oke, nah disitu sudah muncul halaman I, halaman 1, ini halaman 2, ini halaman 3, ini halaman 4. Nah, saya pingin ini halaman 4 betul. Ini halaman 5 yang nanti yang berubah di bab 1. Oke, halaman 6. Nah, ini masih salah, jadi kita mau rubah ini. Pertama kita hapus dulu ini link to previous supaya jangan terhubung dengan bagian yang awal tadi. Kita hilangkan ini, lalu ke bagian page number, format page number, lalu kita pilih nomornya 1, 2, 3 huruf Arab atau legal, lalu start at 1, kemudian oke. Nah, halamannya 1 berubah, ini halaman 2, 3 dan seterusnya sampai di bagian daftar pustaka yang kita pingin tidak pakai halaman. Ini juga kita rubah, bisa tinggal klik double. Oke, kemudian hilangkan link to previous dihilangkan, kemudian page numbernya remove. Oke, terhapus page numbernya. Kita lihat halaman atas masih tetap ada. Oke, kalau sudah selesai pengaturannya, kita balik ke daftar isi dan kita update. Kita lihat di sini belum terupdate, jadi kita tinggal klik kanan, kemudian update field, lalu entire tidak masalah, kemudian oke. Nah, lihat
nomor halamannya sudah sesuai 1, 2, 3, 4, 5 huruf Romawi. Yang ini huruf Arab atau huruf legal. Oke, nanti kalau ada perubahan tinggal update lagi, kalau ada perubahan tinggal update lagi. Nah, daftar isi selesai nih. Begini cara bikinnya supaya otomatis nanti gampang terhubung, sehingga nanti kalau misalnya ada perubahan di halaman atas, kita tidak rubah semua halaman di bagian bawah. Oke, sekarang tugas kita adalah membuat daftar gambar. Nah, untuk mendaftar gambar, kita taruh dulu gambarnya. Misalkan kita mau taruh gambar di bagian dasar teori misalkan. Oke, kemudian saya taruh di sini gambar. Ini atau grafik lah. Misalkan saya mau bikin ini, saya taruh lorem ipsum dulu, saya copy paste saja. Paste. Nah, misalkan kita mau taruh gambar di bagian sini, tinggal ke bagian insert, lalu picture, this device, tinggal pilih gambar. Misalkan saya taruh gambar buah hati, insert, lalu ini kebesaran saya kecilin dulu. Oke, kemudian kita mau dia di bagian tengah. Ini saya rata kiri dulu, kemudian taruh di bagian tengah. Nah, untuk bisa membuat daftar gambar otomatis, kita mesti menggunakan caption. Oke, tinggal klik kanan sih, atau klik kanan, insert caption, bisa seperti itu, atau di bagian reference, kemudian insert caption. Oke, sama saja. Tapi saya lebih gampang klik kanan, jadi klik kanan, insert caption. Nah, di sini bisa pilih new label. Kalau di sini figure, kita rubah jadi gambar, jadi new label. Misalnya kita pilih gambar, kemudian oke. Nah, itu otomatis kalau mau numbering, supaya biasanya format gambar itu sesuai dengan babnya. Gambar pertama pada bab 2 berarti gambar 2.1, gambar kedua pada bab 3 berarti gambar 3.2. Oke. Itu mesti diberikan tanda centang di sini, include capture number. Dan oke, kemudian tinggal kasih judul di sini. Misalkan gambar terus saya gambar lagi buah hati. Huruf besar B-nya. Oke, kemudian oke. Oke, nah di sini saya tidak ingin formatnya seperti ini, dan saya tidak ingin kalau misalnya setiap taruh gambar nanti formatnya kita mesti ngubah lagi. Jadi kita rubah stylenya. Nah, rubah stylenya itu ada di halaman home. Kemudian kita cari style yang caption, yang ini. Tinggal klik kanan, kemudian modify. Nah, di sini kita rubah warnanya jadi warna hitam. Hurufnya Times New Roman, kemudian gambarnya misalkan saya pakai huruf ukuran 10, saya tidak ingin miring, dan saya oke. Nanti gambarnya kayak gitu. Nah, misalkan saya mau taruh di gambar di bab 3 nih. Oke, misalkan di bab 3 kita isi ya gambar, insert, saya mau taruh grafik misalkan, atau gambar kayak gini lah. Nah, oke, misalkan grafik seperti ini, saya bikin dia ke tengah dulu. Ctrl E. Ini sudah di tengah belum? Oke, kalau sudah, tinggal klik kanan, insert caption, misalnya gambar gambar 3.1 itu misalkan grafik proses misalkan. Kemudian tinggal oke. Oke, ini Ctrl E, Ctrl E. Oke, kemudian enter. Nah, kalau bikin tabel juga kayak gitu, sama kayak tadi, misalnya di tabel di pembahasan misalkan, kita bikin tabel supaya sekalian ya gambar dengan tabel. Oke, kita bikin tabel, jadi insert tabel, misalkan tabel ini. Oke, kemudian sama kayak tadi caranya, tinggal klik kanan, kemudian insert caption. Nah, ini kita rubah jadi tabel, atau kita bisa bikin new tabel dulu, new label dulu, tabel. Kemudian oke. Nah, tabel 4.1 disesuaikan. Berarti ini adalah tabel pertama pada bab 4. Misalkan tabel data objek penelitian misalkan. Kemudian saya taruhnya di above karena
nama tabel itu biasanya di atas, jadi above, kemudian oke, jadi muncul di atas. Tinggal bikin dia ke tengah. Lalu misalkan kita bikin tabel lagi di bab 5. Insert tabel, kita bikin tabel kayak gini sama kayak tadi. Ini tabel kita bikin ke tengah dulu, kemudian klik kanan, insert caption. Ini misalkan hasil penelitian, dan oke, muncul kayak gini. Nah, sekarang waktunya, kalau sudah kayak gini berarti tinggal isi daftar isi dan daftar gambar dan daftar tabel. Kita ke daftar gambar, lalu enter. Lalu untuk mengisi daftar gambar, kita ke bagian reference, lalu insert table of figures. Nah, di sini kita bisa setting juga. Di sini masih menggunakan Calibri, jadi kita modify ini kita mau pakai Times New Roman ukuran 12, kemudian paragrafnya 1,5. Oke. Nah, hasilnya kayak gini. Otomatis ini tabel ini berarti ada di tabel bab 4, tabel pertama, ini bab 5, di bab 5 dan tabel pertama. Di daftar tabel kita bikin juga kayak tadi. Insert table of figures, kemudian ini kita rubah captionnya adalah tabel. Tinggal oke. Bukan ini, savingin daftar tabel. Oh, ini saya salah isi, saya hapus dulu yang ini berarti. Kemudian insert table figure, ini gambar. Oke, jadi hasilnya kayak gini, gambar, yang ini tabel. Kalau kita klik, kita langsung menuju tabelnya. Daftar gambar juga kayak gitu. Kalau misalnya kita klik gambar grafik proses, maka kita akan langsung menuju gambarnya. Nah, begitu cara bikin daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, kemudian untuk daftar pustaka ada juga cara otomatisnya, supaya setiap kali kita mengutip tinggal update, nanti apa yang kita kutip langsung muncul di sini, tapi untuk video berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih sudah menonton.